tentunya pelantikan untuk 50 kepala sekolah ini kita prioritaskan dulu kepada kepala-kepala sekolah yang di 2023, 2022 itu pensiun. Yang kami menunjuk selaku PLT mereka melaksanakan tugas-tugas kepala sekolah yang pensiun. Dari 50 itu hampir 30-40% itu yang pensiun semua yang kita kasih PLT, yang kita lantik definitifkan hari ini. Yang kedua, mereka yang karena sakit mengundurkan diri. Nah, itu juga kita posisikan kembali kepala sekolah yang kosong itu. Orang sakit kita masa memaksakan, kan tidak mungkin. Ya, sakit-sakit yang memang dari sisi medis sudah paten, ada yang stroke ringan, stroke sedang, macam-macam, ada yang karena kondisi kesehatan mendukung untuk mereka bisa melaksanakan fungsi kepala sekolah, maka kita posisikan kembali kepala sekolah yang betul-betul bisa melanjutkan. Yang ketiga, memang dari kepala-kepala sekolah yang kita lantik itu ada sekitar 40% juga yang kita memang rolling. Kenapa kita rolling? Karena memang mereka butuh penyegaran. Kalau kepala sekolah sudah sampai di atas 5 tahun, 10 tahun, nah ini kan tentunya penyegaran sesuai dengan ketentuan kita mesti letakkan kembali dalam kelayakan teknis maupun administratif, kita posisikan kembali untuk ada penyegaran bagi mereka, begitu loh. Jadi itu yang kita coba letakkan, dan karena itu ada rolling kepada kepala sekolah yang hampir sekitar 40% itu kita coba letakkan, dan ada juga yang kita promosikan. Jadi dia ini ada guru mata pelajaran atau guru kelas, tetapi dari segi kelayakan teknis dan administrasi, evaluasi teman-teman yang punya sekolah binaan, pengawas binaan sekolah, bahwa mereka punya prestasi kerja. Ketika mereka punya prestasi kerja, kinerja yang baik di satuan pendidikan, kemudian didukung dengan kelayakan teknis dan administrasi, itu memang tepat, ya sudah kita posisikan mereka, promosikan mereka untuk jadi kepala sekolah. Nah, hampir sebagian besar mudah-mudahan yang kita tempatkan ada di daerah-daerah yang ada di pulau maupun juga yang ada di pulau besar, yang ada di gunung dan lembah. Kita coba meletakkan itu sehingga kita mau dengan kita mengevaluasi. Saya terus terang mengevaluasi 2021, saya mau supaya kepala sekolah ini betul-betul mereka bisa menjadikan diri mereka sebagai pemimpin di satuan pendidikan yang bisa mengimplementasikan, ya, menindaklanjuti apa yang sudah diletakkan oleh pemerintah daerah. Alur pintar ini betul-betul memang itu diterjemahkan secara baik. Jadi kita harapkan mereka menjadi garda terdepan di satuan pendidikan. Karena itu 50 ini kita coba data sharing, dan dari tahapan-tahap, dari posisi-posisi yang tadi saya sampaikan, baik yang pensiun kita definitifkan, yang pensiun kita ganti, kita PLT-kan dan kita definitifkan, baik yang mengundurkan diri maupun juga yang kita rolling dan juga yang kita promosi, itu mereka bisa memaksimalkan tugas-tugas mereka, fungsi mereka. Karena itu tadi saya bilang sama mereka, tidak usah lihat macam-macam. Jadi kita lantik ini tidak lantik kepentingannya cuma satu. Kepentingannya adalah bagaimana mereka bisa mengelola fungsi di satuan kepala sekolah itu dalam jabatan sebagai pimpinan di sekolah satuan pendidikan itu, untuk fungsi ini bisa berjalan. Begitu. Kenapa dia harus berjalan? Karena kita menjadi ujung tombak daripada program Alur Pintar yang harus tentunya garda terdepan itu satuan pendidikan, dan itu kita harus memang betul-betul harus lakukan itu. Dan karena itu maka tadi saya bilang sama teman-teman kepala sekolah, ya, kita kerja tanggung jawab. Ini harapan saya bilang kita, kerja harus tanggung jawab. Yang ada di pulau tidak boleh per tiap menit detik ada di Kalabahi, begitu. Yang ada di gunung tiap menit tidak boleh ada di Kalabahi, tetapi harus ada di satuan pendidikan. Karena kita juga, saya bilang kita ini kan kekurangan guru, keterbatasan guru, gitu. Di sekolah ada guru ASN cuma 1-2 ditambah P3K. Tapi kalau kepala sekolah ada di Kalabahi terus, maka nantinya apa yang terjadi? Satuan pendidikan menjadi korban. Nah, kalau satuan pendidikan di korban, siapa yang habis satuan pendidikan? Siswa justru yang menjadi dampaknya. Nah, itu kita tidak mau. Karena itu yang mudah-mudahan saya taruh itu bagusnya supaya setia di situ sudah, supaya mereka bisa memainkan fungsinya secara baik. Gitu. Yang kedua,
Saya bilang sama teman-teman kepala sekolah tadi nanti, ini era sekarang ini era transparansi, era kerja dalam keterbukaan. Ya, kita kalau kita kerja harus terbuka, kita harus transparansi dalam bekerja. Kalau sudah bicara keterbukaan transparansi, maka kerja ikut ketentuan, aturan. Tantangan satuan pendidikan sekarang ke depan dengan diberlakukannya kurikulum, kita sudah mulai masuk dan implementasi kurikulum merdeka ini, itu lebih diberdayakan kepada basis pelayanan itu ada di satuan pendidikan. Kalau basis pelayanan satuan pendidikan, siapa yang ada di satuan pendidikan? Ya siswa di nomor satukan. Bagaimana siswa kita mau nomor satukan kalau memang kita saja tidak ada di satuan pendidikan? Nah itu soal. Karena itu saya bilang kita ada di satuan pendidikan dan kita bisa bekerja transparan dan terbuka untuk melayani siswa-siswa kita secara baik. Nah ini itu tadi saya mencoba untuk mengarahkan mereka seperti itu, ya, sehingga mereka juga harus bisa menindaklanjuti itu secara baik untuk kepentingan-kepentingan yang paling tidak menjadi kebutuhan bagi satuan pendidikan yang mereka harus bisa melaksanakan itu untuk terpenuhinya apa saja yang menjadi kebutuhan-kebutuhan di satuan pendidikan. Karena itu saya bilang begitu, kepala sekolah, kepala UPT itu adalah jabatan kepala sekolah itu adalah jabatan kepercayaan Tuhan lewat pemerintah yang pemerintah berikan, gitu. Karena itu kalau jabatan itu sebuah kepercayaan dan bukan menjadi hak dari kepala sekolah dan itu kepercayaan pimpinan, maka pertama kerja jangan sia-siakan jabatan itu. Itu tadi saya bilang begitu sama mereka, jangan sia-siakan itu jabatan. Ya, untuk sia-siakan jabatan itu maka kerja harus tanggung jawab. Selalu ada di sekolah, perhatikan siswa, apa yang menjadi kebutuhan. Tanggung jawab itu juga bangun koordinasi dengan pendukung-pendukung sekolah, supaya kolaborasi kerja di satuan pendidikan itu jalan, tidak sekolah berjalan sendiri. Karena kita bicara satuan pendidikan banyak elemen yang terlibat di dalam. Tidak saja guru, kepala sekolah, guru kontrak, guru ASN, tetapi juga ada komite, ada pendukung sekolah di dalamnya. Nah, ini mesti ada kolaborasi kerja, sehingga harapan-harapan itu bisa menjadi hal yang positif untuk kita bisa. Karena itu saya ngomong sama mereka tadi, kerja baik, kerja loyalitas dan berdedikasi, begitu. Loyalitas yang sama, loyalitas kepada pemimpin, tapi loyalitas kepada aturan. Itu yang tadi saya bilang, kerja transparan, kerja ikut aturan. Begitu. Nah itu kita harus bisa, kepala sekolah harus bisa memainkan peran itu. Karena kalau ini tidak dibuat, maka itu jangan sampai kita punya kehadiran dalam jabatan itu sama saja dengan ada dan tiada. Nah, itu yang kita tidak mau. Dan karena itu saya bilang sama mereka, lihat ini jabatan yang adalah kepercayaan ini, lihat sebagai bagian dari rahmat Tuhan yang Tuhan anugerahi. Tidak boleh lihat sebagai laknat. Itu yang kenapa kok saya dapat di sini. Itu kita lihat ini nanti kita pilih begini, ini saya dapat di sini jadi tapi lihat sebagai rahmat. Kalau itu rahmat dan itu berkat Tuhan, maka kita akan memberi nilai dan arti bagi jabatan yang adalah kepercayaan itu. Nah, itu yang saya tadi bilang sama mereka. Jadi PJ sudah kerja sudah, urus satuan pendidikan baik-baik sudah, mengayomi guru yang di situ. Ya, karena kepala sekolah itu yang namanya adalah pemimpin itu dia diberi nilai plus. Dia beda dengan guru kelas, guru mata pelajaran. Tetapi dia karena kepala itu diberi nilai plus. Kalau dia diberi nilai plus, dia belum mampu untuk mengayomi, mengarahkan, membimbing, mengatur, mengurus. Nah, itu yang kita mau seperti begitu. Sehingga jangan terabaikan satuan pendidikan. Saya terus terang sudah 1 tahun. Ya, saya jalan kuliah, tidak ada sekolah yang semua kecamatan saya sudah bolak-balik sudah hampir 4 kali. Banyak yang saya temui masih saja sekolah kita abaikan. Nah, itu yang saya tidak mau. Ya, itu tadi saya kasih contoh sampai kepala sekolah dalam tertawa itu karena begitu. Ya karena kita mau lebih baik. Saya sekarang sudah perketat. Tidak boleh terlalu banyak di Kalabai. Nanti kami dan Pak Anton kita sudah mau kasih keluar surat untuk tanggal berapa terima gaji di Kalabai. Ya setelah itu semua ada di tempat tugas. Begitu. Hak kita layani. Turun melayani kepegawaian tanggal sekian sampai sekian. Gaji sekian. Sehingga tidak boleh satuan pendidikan kita kasih tinggal sampai lebih dari 2 minggu. Maka itu akan mengganggu seluruh proses yang tentunya akan berdampak kepada satuan pendidikan. Nah, sekarang banyak yang dalam antrian untuk kepala sekolah karena kelayakan ada. Kalau tadi saya bilang dalam jabatan fungsional ini banyak yang ada juga dalam kelayakan kepangkatan, pendidikan, ya, penjenjangan mereka punya kelayakan. Tetapi kalau saudara-saudara saya Pak Bupati sudah percayakan, Pak Wakil sudah percayakan untuk menduduki jabatan kepala sekolah, maka jangan sia-siakan itu, kerja dengan penuh tanggung jawab sudah. Supaya satuan pendidikan itu dia bisa paling tidak memberi saudara-saudara punya kader memberi nilai dan arti untuk
uh, untuk tugas yang memang sudah dipercayakan Tuhan oleh pemerintah untuk dilaksanakan. Tadi saya bilang juga sama mereka, ya, 50 kepala sekolah. Teman-teman ini sudah jadi pejabat, ya, dan juga sudah jadi pemimpin. Dan begitu saya bilang begitu tadi. Karena itu, kalau sudah jadi pejabat, jadi pemimpin, guru ini kan panutan, kepala sekolah apalagi, dan begitu. Karena itu jaga kehormatan kepala sekolah, jaga kehormatan pemimpin itu, jaga kehormatan pejabat, jaga kehormatan. Kita mau supaya kehadiran kita itu memberi contoh, memberi teladan, memberi pola, ya, memotivasi orang untuk hal-hal yang positif. Itu kita harapkan seperti begitu. Kerja harus baik. Saya bilang mereka tadi, kerja harus rendah hati. Tidak boleh kepala sekolah ada yang sombong. Tidak boleh. Karena kita punya fungsi itu adalah fungsi pelayanan. Itu tadi saya bilang sama mereka begitu. Ya, sopan, jujur. Tidak boleh kita tak putar kiri, tak putar kanan. Tidak boleh, tidak boleh. Itu saya ingatkan mereka. Suka harus banyak melayani karena kita guru, Pak Mam, teman-teman wartawan. Saya bilang tadi, orang bilang guru ini pahlawan tanpa jasa. Kehadiran kita itu telah memberi nilai dan arti bagi banyak orang. Apalagi kita guru yang dalam jabatan kepala sekolah, pemimpin. Nah, kita paling tidak harus bisa tunjukkan kinerja kita yang baik, ya. Etika jabatan kita harus jaga. Karena kadang-kala kita bisa membuat harga diri, kehormatan dalam jabatan, dalam pemimpin kita menjadi merendah karena kita tidak jaga itu. Nah, ini soal sekarang di kita satu pendidikan. Karena itu saya bilang sama mereka seperti itu, dan tantangan kita yang ketiga saya bilang begitu. Tantangan kita ke depan cukup besar. Kita sudah ada dalam implementasi kurikulum merdeka. Ini kurikulum merdeka ikutannya sekolah penggerak, ikutannya guru penggerak, gitu. Ikutannya guru pengajar, sekolah penggerak. Dan ini butuh kesiapan sumber daya manusia. Sementara kita begitu tersebar, ada yang di pulau, ada yang di gunung, ada yang di lembah, ada yang di kota. Era kita sekarang sudah ada era di mana era digitalisasi. Semua barang sudah sistem aplikasi, semua barang sudah sistem daring, macam-macam semua sudah ada. Nah, guru tidak boleh jadi pilihan, tetapi harus wajib masuk dan bergelut di dalam era ini. Nah, karena itu butuh sumber daya manusia yang betul-betul disiplin untuk kerja. Harus bisa setia untuk bekerja, jujur untuk bekerja. Nah, ini memang harus kita butuhkan. Nah, siapa yang bisa menjadi motivator untuk itu? Pemimpin, kepala sekolah, ya, di satuan pendidikan semua. Nah, itu saya sampaikan kepada teman-teman semua, dan saya bilang, teman-teman kepala sekolah jangan berpikir bahwa saya ada di daerah di gunung sini, saya ada di pulau sini jauh, tidak usah pikir begitu. Itu teman-teman berpikir jabatan itu tidak sebagai rahmat, tetapi itu Bapak berpikir jabatan itu sebagai rahmat. Tidak boleh. Tetapi harus berpikir sebagai rahmat yang Tuhan anugerahi untuk kita bisa memberi nilai dan arti untuk jabatan itu. Karena saya bilang begitu sama mereka. Tidak usah pikir macam-macam tantangan apapun yang kita hadapi ke depan, tantangan harus kita hadapi dan tantangan. Sehingga menghasilkan ketekunan hati dan kemuliaan hati untuk kita melayani. Akui Om Jok, ya itu kita harus buat. Kalau tidak bisa kan, nanti kita hanya hidup saja di Kalabahi kan, ini kita tidak bisa. Lebih baik, saya mau supaya lebih baik kita betah ada di tempat-tempat tugas. Itu harapan-harapan yang tentunya saya memberi penguatan kepada mereka untuk mereka punya semangat dan motivasi untuk bisa bekerja dengan baik. Saya bilang begitu sama mereka. Sekarang tantangan kita dengan era yang tadi saya bilang, era digital ini, kita juga berhadapan dengan rapor pendidikan kita yang memang harus kita pacu, gitu. Baik dari literasi maupun numerasi, kita harus bisa mampu untuk menggenjot satuan pendidikan untuk mencapai presentasi yang baik, gitu. Itu yang saya tadi bilang. Kita ini adalah ujung tombak daripada program pemerintah daerah Alur Pintar. Dan apa yang telah diletakkan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati di 2 periode ini sungguh sangat luar biasa. Dan memang kami adalah organisasi perangkat daerah dan satuan pendidikan SD, SMP maupun TK PAUD menjadi basis pelayanan yang sebagai garda terdepan untuk mensukseskan itu. Dan itu yang menjadi hal prinsip untuk saya lakukan penguatan kepada mereka semua. Gitu. Karena itu ada beberapa catatan penting yang saya titip kepada mereka. Tinggi kita kerja sudah. Baik. Kerja sudah, serah terima saya sudah buat jalan. Serah terima, pergi apa yang teman-teman mau serahkan sudah, tidak boleh bawa dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Tanggung jawab sudah tuntas, serahkan sudah ke kepala sekolah baru dan kerja sudah. Ini yang perlu dilanjutkan, buat sudah selesai. Begitu. Itu saya bilang sama mereka. Kedua, kerja transparan sudah. Begitu. Rangkul semua pihak untuk bekerja.
termasuk bawahan yang saudara-saudara pimpin. Itu mesti buat untuk kerja baik sudah. Begitu. Saudara jadi pemimpin, saudara punya jabatan, tetapi saudara juga sebagai orang yang dituakan untuk bisa mengarahkan, mengayomi, mengurus, mengatur. Begitu. Itu yang orang bilang ibu kepala sekolah, bapak kepala sekolah. Itu tidak segampang diucapkan itu. Dia punya nilai dan arti yang mendalam untuk sebuah proses di satuan pendidikan. Nah, kita harapkan seperti begitu. Yang kedua, saya sudah bilang sama mereka, ini kajian-kajian saya untuk tugas tanggung jawab ini kami sudah mulai menata. Kita tata secara baik sehingga seluruh pengelolaan anggaran itu dilakukan secara baik. 1 tahun ini dengan Bapak Anton, Bapak Sek kami menata. Kita bersyukur puji Tuhan untuk pengelolaan dana BOS kami sudah mengarahkan dan mengatur secara sesuai prosedur, sesuai juknis pelaksanaannya. Ya gitu. Tidak segampang semudah sekarang untuk semua harus bisa dipertanggungjawabkan secara baik. Gitu loh. Saya tadi bicara sama mereka. Jadi kalau mau cairkan ambil tahap satu maka tahun berjalan yang kemarin evaluasi 1, 2, 3 pun masuk SPJ. Baru saya cairkan tahap pertama. Kalau mau cairkan tahap 2 maka tahap 1 harus masuk dulu baru SPJ masuk tahap 2. Kalau mau tahap 3 1, 2 harus masuk baru tahap 3. Dan itu pernyataan. Mengelola, menerima dan mempertanggungjawabkan keuangan harus sesuai dengan RKS-nya dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan kami menata ini 1 tahun, syukur alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya dan amin. Bahwa di akhir tahun kita evaluasi kemarin, yang kemarin hampir di 2021 pembawaan ke 2020 begitu banyak SD SMP, tahun ini SMP tuntas. Tidak ada yang terbawa. SD tinggal 2 saja yang kita bawa masuk. TK PAUD yang begitu banyak dari BOP punya. Kemarin hampir kita kembalikan kepada kas daerah. BRK sebenarnya harus dimanfaatkan tapi dikembalikan. Sekarang sisa 7 saja. Artinya bahwa penataan yang kami lakukan ini menjawab kebutuhan itu. Dan kita mau supaya kerja ikut ketentuan dan itu yang kita letakkan sekarang. Karena itu kakak teman-teman wartawan saya kakak ikuti saya mutasi orang di dinas pendidikan, kakak lihat ada mutasi. Saya bilang sama teman-teman tadi, saya bilang kita ini keterbatasan guru. Saya untuk mutasi orang dari kota pergi orang dari gunung, dari pulau, saya katakan kalau itu tidak mungkin. Orang di pulau ada berteriak kurang guru, di gunung bahkan di pantai selatan ada menyuarakan untuk kurang guru. Bagaimana saya kasih pindah orang dari atas, saya kasih pindah untuk kota? Tidak bisa. Kota pitambah. Itu saya bilang tadi, itu pitambah. Tetapi saya harus data sharing. Kota juga rombelnya besar, tidak sembarang saya kasih geser. Karena itu seluruh yang saya letakkan dalam rangka mutasi-mutasi itu diletakkan dalam 2 hal. Pertama, kebutuhan. Dan yang kedua diletakkan dalam ketentuan. Untuk kepentingan dan keinginan saya tidak pakai. Itu kakak Rontor itu. Saya tidak pakai keinginan dan kepentingan. Tetapi kebutuhan dan ketentuan saya letakkan. Sehingga menjawab. Tapi kalau kita pakai keinginan dan kepentingan maka tidak menjawab kekurangan di sana. Keterbatasan kita tidak bisa jawab. Karena itu saya berkomitmen. Tidak ada saya geser-geser bolak-balik itu tidak ada. Saya mau supaya itu bisa terpenuhi. Kita syukur alhamdulillah puji Tuhan kakak. Karena memang pemerintah daerah ya begitu gencar bersuara ke pusat, syukur puji Tuhan. Pemerintah pusat ya Pak Bupati, pemerintah daerah bersuara ke pusat, pemerintah pusat merespon menjawab ya di 2 tahun terakhir ini tenaga P3K terjawab. Luar biasa. 2021-2022 kita dapat 497 orang guru. Kakak bayangkan dari formasi yang disiapkan daerah 1060 orang. Kita ketinggalan hampir sekitar mendekati 500 lebih orang yang kita tidak raih. Tapi memang seleksinya sudah transparan. Siapa yang nilai bagus, punya kompetensi, punya profesionalitas dan dia mampu, dia lulus. Nah, tahun 2022-2023 ini lulus lagi 221 orang. Kakak bayangkan. Artinya apa? Gitu. 220 dan APBD 2 oleh Pak Bupati, Pak Wakil bersama DPR sudah tetapkan untuk membiayai mereka dan alur termasuk dari seluruh kabupaten yang memang pemerintah daerah memperhatikan tenaga P3K dan mereka punya dorang punya hak sebagai tenaga P3K dibayar oleh daerah. Setelah SPMT 31 Mei keluar, Juni-Juli sudah mulai dibayar sampai sekarang. Bahkan untuk 2020 tambahan 221 orang ini sudah terakomodir untuk pembiayaan P3K. Makanya hampir sekitar 23 miliar pembiayaan untuk P3K dalam tahun anggaran. Nah, ini luar biasa pemerintah daerah dan juga luar biasa pemerintah pusat untuk merespon kebutuhan
guru kita yang ada di daerah-daerah kepulauan, daerah-daerah perbatasan, ini terjawablah sudah. Dan itu yang membuat tadi saya bilang sama teman-teman, sudah seperti ini pergi kerja sudah. Teman-teman kerja sudah bimbing itu. Saya kemarin baru pulang dari kecamatan-kecamatan yang Pasek, kami lihat P3K Setia sana kerja luar biasa. Ada orang ada di sana dan sudah kekurangan-kekurangan guru yang ada disebar di pulau, baik di Pantar, di 5 kecamatan maupun yang ada di Pulau Besar, yang ada mulai dari Abad Selatan sampai sampai ke Alor Timur, itu paling tidak terjawab sudah tenaga-tenaga P3K itu ada di sini. Dan itu sudah sangat menolong. Sekarang, tadi saya bilang teman-teman, bagaimana kepala sekolah dalam peran sebagai kepala sekolah bisa memfasilitasi, mengurus, mengatur, membimbing, mengayomi, dan menyelenggarakan satuan pendidikan secara baik. Di dalamnya ada sumber daya manusia yang namanya guru, baik guru kelas, guru mata pelajaran, komite maupun kontrak, dan juga ada aset yang di situ yang dikelola, termasuk keuangan. Itu. Maka butuh 3 hal itu dari saya bilang. Kerja, jangan sia-siakan jabatan itu. Kerja dengan bertanggung jawab, transparan, kerja ikuti ketentuan. Dan itu. Kita harus memberi nilai dan arti untuk tanggung jawab itu bisa terlaksana dengan baik. Saya bilang begitu, teman-teman tidak usah pikir yang macam-macam. Teman-teman pikirnya baik-baik dulu. Lihat jabatan ini, begitu. Memaknai jabatan ini sebagai anugerah, sebagai rahmat yang Tuhan kasih untuk kita mempersembahkan yang terbaik bagi anak-anak bangsa di daerah ini. Itu saya bilang sama mereka begitu. Ya. Karena Alor ini membutuhkan kita orang-orang muda, orang-orang yang memang punya kemauan. Begitu. Alor ini daerah yang keras, membutuhkan orang yang punya kemauan keras dan niat keras untuk mengurus daerah ini, mengurus anak-anak didik ini, sehingga itu bisa menghasilkan sumber daya manusia yang unggul untuk ke depan bisa lihat, bisa urus, bisa atur ini daerah secara baik. Nah, ini yang kita punya tugas satu tengah berat. Mulai dari TK PAUD kita urus, SD kita urus sampai SMP. Mulai dari anak-anak yang masih anak-anak sampai di remaja kita butuhkan. Dia akan masuk SMA pada posisi-posisi yang sudah dari remaja ke pemuda. Tetapi peletakan yang kita bangun secara baik, mulai dari TK PAUD, SD sampai SMP, ini membutuhkan teman-teman yang menakodai kepala-kepala sekolah itu bisa bekerja dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini. Itu yang tadi saya bicara sama mereka, mengarahkan mereka untuk mereka sedikit bisa paham itu dan kembali sudah kerja sudah, tidak boleh yang macam-macam lagi. Diam-diam kerja. Ini kita lantik habis tahun 2022-23 ini ada 2 kali pelantikan. Nanti awal ini kan 2021 yang kita bawa datang. Nanti 2022, 2023 punya ini nanti kita lakukan di awal Februari. Setelah awal Februari nanti kita lakukan lagi di akhir bulan Desember. Supaya kenapa saya harus lantik di awal ini? Supaya apa teman-teman? Kawan-kawan wartawan. Kalau kita lantik di bulan Oktober, misalnya memang kita evaluasikan agenda terlalu padat, baik agenda daerah maupun dinas dan satuan pendidikan. Tetapi kita mau supaya satu tahapan pelaksanaan kegiatan itu pertanggungjawabannya tuntas. Sehingga kita masuk di lantik awal Januari, orang mulai kerja di semester baru, di awal tahun, di semester tahun pembelajaran yang baru, orang kerja sudah aman sudah. Tapi kalau kita lantik di tengah-tengah nanti datang tuh bos juga baru terima, terus begini jalan juga betul pertanggungjawaban sudah ada. Nah itu akan belum lagi yang bicara aset dan seterusnya. Karena apa teman-teman? Itu harus saya letakkan ketentuan Bapak Anton ini kita kaji supaya kita ambil keputusan yang tepat. Selain itu Bapak teman-teman wartawan, saya tadi bilang sama teman-teman kepala sekolah. Selain era yang kita hadapi era digitalisasi membutuhkan ketekatan komitmen satuan pendidikan untuk kita bekerja di dalamnya sumber daya manusia. Tapi sekarang kita juga harus membutuhkan data yang valid dari satuan pendidikan. Nah, karena itu di tahun 2023 saya dan Pak Anton kami ambil langkah. Kami tertibkan seluruh operator. Karena kita evaluasi dari pusat profesi, data kita kadang-kadang masih kocar-kacir. Data ini sangat prinsip dalam arah kebijakan untuk diletakkan bagi bantuan-bantuan sarana prasarana, bantuan-bantuan dana untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan di daerah. Nah, ini penting sekali. Fisik, prasarana, macam-macam itu data ini sangat harus valid. Karena itu kami sekarang sudah tertibkan di seluruh satuan pendidikan harus disediakan seluruh operator itu. Nah, itu kami baru-baru kita sudah tertibkan, kita saya punya akun semua, dorong bawa SK semua, hidupkan kemarin semua sekarang jalan normal. Luar biasa. Ya, termasuk di dinas ini juga kami tertibkan itu supaya yang namanya kepentingan satuan pendidikan harus terlayani dengan baik. Saya ngomong teman-teman di Jalan Pasir kita atur begini pegawai. Pemahaman kita yang dulunya, saya lihat saya masuk di kita di satu dinas pendidikan kita ini yang pengaruh, kita
Kita ini yang ngomong apa semua, oh tidak bisa. Kita ini dapurnya satuan pendidikan. Karena itu fungsi kita adalah melayani satuan pendidikan. Makanya saya rombak cara berpikir teman-teman di dinas pendidikan ini. Saya bilang tidak bisa. Teman-teman yang dari satuan pendidikan, dari TK PAUD SD, SMP, yang dari Gunung Lembah, Pulau datang. Teman-teman sadar tidak? Dorang datang ke sana dari pulau tentu berapa, hampir mengalami kecelakaan laut berapa kali. Gelombang arus baru tiba di Kalabah. Hanya tentang urus kepentingan di dinas. Dorang kepentingan. Orang dari teman-teman dari pantai selatan, dari gunung, dorang turun. Itu dorang turun itu berapa kali, dorang ban motor pecah. Rantai putus berapa kali, dorang jatuh berapa kali, apalagi musim hujan model begini. Dorang sampai satuan pendidikan. Kalau udah sampai di dinas pendidikan ini, maka fungsi kita di dinas pendidikan, fungsi melayani kita dalam catatan mereka kita membimbing, mengarahkan, mendampingi, membina, melayani administrasi itu harus jalan. Karena kalau ditanya dorong sampai 2-3 hari karena pelayanan tidak full sini. Makanya di tahun 2020 saya di Pak Anton kita benahi. Dan fungsi itu sudah mulai jalan normal. Dorang turun mau urus kenaikan pangkat, layani. Dorang urus mana berkala, layani. Dorang urus tapi mau kredit juga kita layani. Dorang punya hak kita layani semua. Karena itu fungsi kita di situ. Kita ini bukan satuan pendidikan. Gitu. Itu saya rubah pola itu sehingga kita sebagai dapurnya satuan pendidikan harus kita mainkan secara baik. Sehingga mereka tidak selalu juga meninggalkan satuan pendidikan. Karena turun tepat waktu, pelayanan prima, kembali ada satuan pendidikan, layani anak-anak didik yang ada sana. Nah, ini yang kami letakkan sekarang seperti begitu. Karena itu, teman-teman wartawan, beberapa hal penting itu yang saya ingatkan mereka, supaya mereka bisa juga tahu, mereka juga bisa ikuti, dan mereka bisa bekerja dengan tanggung jawab. Tadi juga saya ingatkan terakhir, ya, saya ingatkan teman-teman terakhir. Saya bilang, kita orang di tahun 2023 ini tahun-tahun yang orang banyak memberi pendapat. Ada terjadi berbagai kondisi-kondisi yang tentunya membutuhkan semangat, motivasi, kolaborasi dan kebersamaan kerja kita yang paten begitu. Tetapi di lain sisi juga kita juga masuk dalam momen tahun-tahun tahun-tahun politik. Saya sudah ingatkan teman-teman tadi semua, kepala-kepala sekolah semua tadi, ada guru juga, ada banyak yang menyaksikan di luar maupun dalam. Saya bilang tidak boleh lakukan politik praktis itu. Saya sudah kasih ingat, ya, tidak boleh politik praktis, gitu. Tidak boleh itu. Kita harus bisa pilah mana yang urusan politik, mana yang kita urus mana yang kita urus tugas dan fungsi. Dan saya bilang tadi sama teman-teman begitu. Saya bukan berarti saya omong begini, justru saya omong tadi begitu, tapi itu teman-teman tidak boleh. Ini. Saya bilang begitu, bukan berarti karena bilang saya juga ada nama disebut, tidak ada itu. Saya urus kerja, urus begitu loh, saya tidak sampai gitu. Saya prinsipnya masyarakat lihat baik-baik, tidak begitu. Itu saya bilang begitu, tapi itu kakaron tidak boleh. Saya hanya mengarahkan untuk mereka tetap jaga kehormatan ASN ini. Jaga begitu. Kita tahun politik boleh tapi tidak boleh politik praktis. Iya. Alor memang butuh, ya, orang-orang yang punya hati, punya niat, punya pikiran yang memang betul untuk tanah terjadi surga Timur Matahari. Sehingga kerja baik itu menjadi hal yang paling utama. Nah, itu tergantung. Tetapi kita yang namanya ASN tidak boleh terlibat politik praktis. Itu saya sudah bilang begitu. Sehingga itu juga saya harus ingat, karena kadang-kala ini guru dorang kadang-kala orang salah memanfaatkan. Nah, itu yang kita tidak mau. Kita tidak mau begitu. Dorang petugas di sekolah, bukan urus itu hal-hal begitu. Itu saya bilang begitu sama teman-teman tadi. Lurus saya tidak tutup-tutup. Gitu. Jadi mungkin dari Kak Donyo datang ada sempat dengar terakhir boleh seperti itu. Tapi itulah sudah kewajiban saya untuk saya. Karena Pak Bupati pertegaskan kepada kami pimpinan OPD kemarin dalam rapat awal tahun. Ini harus teman-teman juga komunikasi sampaikan, memberi pencerahan. Sudah masuk kepada tahun-tahun politik seperti begini. Harusnya tidak boleh ada politik praktis, tapi kita punya hak untuk memilih. Kita tahu bahwa mana yang layak dan mana yang pantas, kan begitu. Yang punya hati, punya hidup hanya untuk tanah terjadi surga di Timur Matahari. Untuk bagaimana alur daerah ini baik, untuk bagaimana masyarakat di daerah ini baik. Ya, itu yang kita beri motivasi kepada teman-teman. Kira-kira seperti begitu. Itu beberapa hal saja yang mungkin tadi dalam arahan saya sampaikan kepada mereka bersama Pak Sek. Tentunya kita harapkan teman-teman paling tidak di tahun 2023 ada lompatan-lompatan yang kita buat.